Selamat datang dan selamat menikmati. Suho mulai menyerang semua monster yang ada di dekatnya. Suho berpikir, dirinya membunuh para monster dengan satu serangan, ia tidak dapat mengukur seberapa kuat dirinya sekarang. Para hunter yang lain pun ikut bertarung. Mereka yang mendapatkan black armor dari Suho menjadi semakin kuat dan dapat melawan balik para monster sekarang. Melihat para hunter baik-baik saja, ia rasa dirinya tidak perlu menolong mereka lagi. Sepertinya shadow item menaikkan status dan membuat para hunter jadi semakin kuat. Skill baru yang Suho dapatkan saat pergantian job, Shadow Creation. Dengan skill itu, membuat Suho dapat menciptakan item. Suho mendapatkan bahan dengan melihat dari informasi pasukan bayangan. Suho dapat membentuk ulang bentuknya dengan membongkar atau memasang kembali sesuai keinginannya. Suho mengekstrak bayangan dari para mayat monster naga dan ia membentuk beberapa item dari bayangan mereka. Suho menyadari kalau setiap item yang dirinya ciptakan mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Saat ia berpikir kalau semua itemnya akan menjadi kualitas rare, ternyata beberapa itemnya hanya kualitas rendah. Sepertinya kualitas itemnya sesuai dengan kualitas bahan bayangan yang ia punya. Saat jobnya berubah, Suho akhirnya dapat menyimpan bayangan. Skill Shadow Item Contract, Suho dapat menciptakan item yang levelnya dapat dinaikkan, tapi hanya berlaku untuk bayangan kualitas hero saja. Saat gerombolan monster akan menyerang Suho, tiba-tiba Park Dojin muncul. Perhatian para monster teralihkan kepada Dojin. Dojin menggunakan skill Amplify dan menghabisi semua monster dalam sekejap. Semua hunter dan Suho yang melihatnya kagum akan kehebatan Dojin. Inilah pertama kali bagi Suho bertemu dengan Dojin secara langsung. Saat melihat Suho di berita, Jinho dan Pak Wu merasa lega karena ternyata Suho baik-baik saja. Pak Choi menelpon Pak Wu dan berkata, apakah Pak Wu melihat siaran langsung? Hunter bermasker hitam, Sung Suho sudah muncul. Ternyata itu adalah telepon 3 arah, dan Lim Tae-gyu yang mendengar percakapan itu langsung bergegas menuju tempat Suho. Lim Tae-gyu mengatakan, dirinya akan menelpon Dojin dan meminta Dojin untuk menangkap dan menahan Suho. Pak Wu mengatakan, kita tidak dapat menggunakan kekerasan. Tidak ada bukti kalau Suho adalah seorang kriminal. Lim Tae-gyu mengatakan, kalau begitu, mengapa Suho menyembunyikan mukanya? Dirinya tahu kalau Suho seorang kriminal yang terhubung dengan Stardust. Dan juga, Suho membunuh Lee Min-sung. Pak Choi mengatakan, dirinya pikir kalau Suho bukan orang jahat, tapi ia setuju kalau kita harus membawa Suho ke asosiasi Hunter. Selama penyelidikan, Suho ternyata keponakan dari Yu Jinho, seseorang yang dekat dengan ketua asosiasi Hunter. Dirinya membantu asosiasi Hunter karena ia pikir ketua asosiasi adalah orang yang benar. Ia harap Pak Wu dapat membuat keputusan yang bijak. Saat Tae-gyu menelpon Dojin, Dojin memberitahu kalau Suho berada di hadapannya. Dojin mengatakan, Hunter Sung Suho. Ketua Guild Reaper meminta dirinya untuk membawa Suho ke asosiasi Hunter. Melihat Suho yang muncul di depan umum, sepertinya Suho masih belum paham. Suho ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan wakil ketua Guild Reaper, Lee Min-sung, dan dituduh sebagai dalang distribusi Stardust. Dirinya pikir, akan lebih baik Suho ikut dengannya tanpa melawan. Para hunter lain mencoba untuk membela Suho karena sudah menolong mereka. Suho mengatakan dirinya akan baik-baik saja. Terima kasih atas pembelaan kalian, ia akan pergi sendiri. Dirinya memang berencana untuk pergi ke asosiasi Hunter. Hunter yang lain merasa Suho sangat baik, sudah memberi mereka item, tapi Suho mengambil kembali bayangan miliknya. Saat melihat Suho, Dojin berpikir aura Suho terlihat sangat berbeda sekarang. Apa yang terjadi dengan Suho baru-baru ini, sehingga Suho menjadi sekuat itu? Kemungkinan Star Fragment akan bekerja pada Suho, semakin mengecil. Ia perlu merubah Star Fragment agar dapat mengubah Hunter Rank S menjadi pengikutnya. Apakah dirinya perlu berada di dekat Suho sampai saat itu tiba? Tiba-tiba muncul peringatan. Ternyata penjara di Jisan, tempat menahan para Awaken, telah terjadi pelarian besar-besaran. Sepertinya para tahanan menggunakan doping ilegal yang terlarang, Stardust. Mendengar kata Stardust, Suho langsung berhenti berjalan. Suho mengatakan, kita harus menghentikan para tahanan yang kabur.
Jika para tahanan menggunakan Stardust, para hunter tidak akan mampu menghentikan mereka. Dojin mengatakan, bila Suho tidak pergi ke asosiasi sekarang akan menjadi masalah. Tapi Suho tetap bersikeras akan pergi, walaupun itu akan menjadi masalah bagi dirinya. Melihat keputusan Suho yang tidak akan goyah, Dojin berkata, kalau begitu anggap saja dirinya sudah berusaha semampunya menghentikan Suho, tapi dirinya gagal. Suho berterima kasih kepada Dojin dan berjanji akan pergi ke asosiasi hunter setelahnya. Lalu Suho pergi meninggalkan Dojin. Dojin mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya melihat seberapa kuat Suho sekarang. Di penjara Jisan, terlihat banyak korban jiwa dari berbagai pihak dan alarm peringatan berkumandang memenuhi tempat itu. Seorang napi mengatakan, manusia sungguh kejam, mereka menaruh kristal mana di leher untuk membunuh kita. Tidakkah kalian setuju, teman-teman? Kita baru saja mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan kekuatan yang kita dapatkan setelah bencana. Tapi asosiasi hunter mencap kita sebagai kriminal dan mengurung kita di sini. Dirinya akan membalaskan dendam kepada asosiasi hunter sekarang. Ada lebih dari ratusan awaken di sini. Lepaskan dendam kalian yang terpendam. Mari tunjukkan akibat dari kemarahan kita. Ini adalah dungeon break. Identitas dari napi yang baru saja berbicara adalah Hwang Dong-suk, kakak dari Hwang Dong-so, seorang hunter rank S. Pengumuman bergema di seluruh kota. Telah terjadi pelarian besar-besaran di penjara Jisan. Para penduduk yang tinggal dekat penjara ikuti instruksi para hunter dan segera evakuasi. Di dalam sebuah rumah kosong, terlihat para tahanan melubangi pintu dan masuk ke dalam. Sepertinya penghuni rumah itu sudah pergi karena mendengar peringatan. Salah satu tahanan berkata, apakah kita benar-benar akan melawan asosiasi hunter? Mereka mempunyai hunter rank S dan rank A di asosiasi. Tahanan yang lain mengatakan, bila kita menguasai kota dan menahan Sandera, apa yang dapat rank S lakukan kepada kita? Kita juga mempunyai Star Fragment yang Dong-suk berikan untuk kita. Apa yang kamu pikirkan bila asosiasi hunter menetapkan benda ini ilegal? Itu karena mereka takut jika semua orang menjadi kuat dan asosiasi kehilangan kekuasaan. Kita juga memiliki rank S di pihak kita. Saat tahanan yang lain menemukan minuman keras yang mahal, mereka semua segera mengambilnya. Sedangkan di dalam lemari, ada seorang anak kecil. Saat anak kecil itu sedang mengirim pesan, seorang tahanan menemukannya. Dong-suk menikmati pemandangan kota yang hancur terbakar dan para tahanan yang bertarung melawan para hunter. Dong-suk mengatakan, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Bahkan tahanan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan karena menuruti perkataannya. Kang Tae-shik mendekati Dong-suk dan berkata, para tahanan sedang mengulur waktu, mari kita pergi sekarang. Dong-suk mengatakan, Tae-shik hanya seorang bawahan adiknya, jadi jangan memerintah dirinya. Tae-shik mengatakan dirinya tidak bekerja untuk Dong-so, ia hanya menuruti permintaannya. Dong-so meminta agar dirinya membawa Dong-suk ke luar negeri. Dong-suk mencengkram kerah Tae-shik dan berkata, apakah Tae-shik memandang rendah dirinya? Hanya karena ia awakanet rank rendah. Tae-shik berpikir, berani sekali Dong-suk berlagak kuat. Dong-suk hanya seorang pengecut yang tidak berani menggunakan Star Fragment karena dia takut akan efek sampingnya. Apakah dirinya bunuh saja si Dong-suk ini? Tae-shik teringat akan perkataan Hwang Dong-so. Dirinya tidak tertarik untuk melawan asosiasi hunter. Itu hanya alasan untuk membuat para tahanan menyebabkan kekacauan. Saat kekacauan terjadi, bawa Dong-suk kepada dirinya dan permintaannya akan berakhir. Tae-shik tahu apa akibatnya bila ini gagal, bukan? Tae-shik merasa dirinya tidak dapat membuat seorang rank S menjadi musuhnya. Tae-shik mengatakan, ia akan menuruti apa yang Dong-suk inginkan. Di atas gedung asosiasi hunter, Pak Choi bersama dengan Pak Woo sedang bersiap untuk pergi ke Jisan. Pak Choi berkata, ini pertama kalinya sejak bencana hebat, dirinya bertarung bersama dengan ketua asosiasi. Pak Woo mengatakan, dirinya tidak dapat tinggal diam melihat para penduduk menderita. Pak Choi bertanya, apa yang terjadi dengan pengekang leher yang para tahanan pakai? Pak Woo mengatakan, pusat kontrol penjara dihancurkan oleh seseorang. Beberapa afiliasi asosiasi juga diserang secara misterius, dan beberapa di antaranya dalam kondisi mengenaskan. Pak Choi mengatakan, kontrol penjara yang dijaga oleh rank A dihancurkan,
dan para tahanan menggunakan Stardust. Sepertinya ada seseorang yang kuat ikut campur di dalamnya. Lim Taegyu berkata, jadi ada dalang di balik kejadian itu. Suho tidak merespon panggilan dari asosiasi. Suho meninggalkan pesan kalau dia akan pergi ke penjara di Jisan. Jika seseorang terlibat dalam distribusi ilegal Stardust, pergi ke tempat di mana para penjahat menggunakan Star Fragment, penjelasan lebih lanjut sudah tidak lagi diperlukan. Suho mungkin akan muncul sebagai hunter bermasker, yang sebelumnya membunuh Lee Min-sung untuk menutupi keterlibatannya dalam distribusi Stardust. Dan juga Suho terdaftar sebagai false ranker dengan menyembunyikan kemampuan aslinya, maka Suho adalah penjahat yang berbahaya. Itu adalah penilaiannya, dan dirinya berniat untuk bergabung dalam misi ini. Pak Choi mengatakan, setelah Suho menghilang tanpa jejak, tiba-tiba saja muncul kembali, menolak panggilan asosiasi dan bergegas pergi ke Jisan. Walaupun Suho menyembunyikan rank aslinya, kali ini semuanya jadi tidak masuk akal. Suho tidak dapat diprediksi, jadi kita harus bergerak dengan asumsi kalau Suho adalah penjahat. Dojin berpikir, dengan tubuhnya yang sekarang, tidak mungkin baginya untuk menghadapi para rank S. Apakah Suho tidak mengantisipasi kalau ini akan terjadi? Dengan asosiasi melarang Stardust, dirinya pikir akan sulit mendistribusikannya. Tapi para tahanan dengan senang hati menerima Star Fragment beserta efek sampingnya. Dengan begitu, dirinya akan memperhatikan situasinya dari jauh. Dirinya akan menunggu sampai Suho datang. Suho bergerak secepat mungkin untuk sampai di Jisan. Ia pikir dirinya akan sampai dengan cepat bila menggunakan Beast Possession. Dirinya berharap Grey dapat bertahan sebentar lagi. Saat Suho mendekati kota, ia mendengar banyak tangisan dari orang-orang yang sekarat. Sepertinya pendengarannya meningkat karena bond skill. Kerusakannya akan semakin parah seiring waktu berlalu. Dirinya tidak boleh ragu-ragu. Suho melihat beberapa tahanan sedang membunuh orang-orang. Suho mengirim Grey kembali dan langsung menyerang salah satu tahanan. Suho mengatakan, jika kalian kabur dari penjara, seharusnya terus lari saja. Mengapa kalian menyebabkan kekacauan dan melukai orang-orang? Dirinya tidak punya banyak waktu, jadi ia akan mengatakan sekali saja. Kalian semua mempunyai dua pilihan, terima serangannya sampai pingsan, atau melawan dan mati. Sung Suho semasa kecil sedang bersama Sung Ilwan kakeknya. Suho bertanya, mengapa kakeknya memiliki banyak bekas luka? Sung Ilwan mengatakan, semua luka ini adalah tanda peringatan. Luka ini ia dapatkan saat menyelamatkan anak kecil dari gedung yang terbakar. Lalu yang ini, ia dapatkan saat menghentikan orang mabuk berbuat onar. Dan seterusnya. Suho mengatakan, mengapa kakeknya berbuat sejauh itu sampai terluka, hanya untuk menyelamatkan orang lain. Sung Ilwan mengatakan, bukan dirinya tidak takut untuk terluka, tapi tubuhnya bereaksi lebih cepat dari yang ia pikirkan. Saat para tahanan melihat Suho, mereka sadar tidak dapat melihat pergerakan Suho yang begitu cepat. Mereka menganggap Suho adalah ranker tingkat tinggi, tapi para tahanan mulai mengkonsumsi Star Fragment. Para tahanan yang dipenuhi kekuatan merasa kalau mereka yang sekarang dapat melawan Hunter rank A atau rank S sekalipun. Suho mengatakan, sepertinya kalian semua tidak ada yang mau menyerahkan diri. Tiba-tiba muncul Lee Min-sung di alam bawah sadar Suho. Lee Min-sung mengatakan, melihat mereka semua menggunakan Star Fragment, itu berarti mereka semua akan melawan. Apakah Suho akan ragu-ragu lagi saat orang-orang tak berdosa meninggal di tangan mereka? Semestinya dirinya tak berharap kepada seseorang yang membosankan seperti Suho untuk membunuh seseorang. Apa gunanya pergantian kelas yang Suho dapatkan? Suho sepertinya masih bocah. Maka sini dan coba lagi. Buat lobang di tubuh mereka. Sama seperti Suho membunuh dirinya. Cepat, tunjukkan kepada dirinya. Suho menginjak mati tahanan yang berada di bawah kakinya. Tahanan yang lain berusaha menyerang Suho, tapi dengan cepat, Suho menghabisi salah satu tahanan lagi. Saat melihat itu, tahanan yang lain merasa tetap tidak dapat melihat pergerakan Suho, walaupun mereka semua sudah menggunakan Star Fragment. Suho memukul tahanan itu sampai mati terpental ke tembok. Dan saat dua tahanan lain menyerang dari belakang, Suho mengeluarkan tombak bayangan dan membunuh keduanya. Lee Min-sung mengatakan, Suho banyak berubah dalam waktu yang sesingkat ini. Sebenarnya, Suho bisa saja melumpuhkan mereka semua,
apakah akan baik-baik saja bila Suho membunuh mereka semua seperti ini? Bagaimana mungkin Suho dapat menyebut diri sendiri sebagai hunter saat Suho tidak dapat membedakan mana yang manusia atau monster? Sepertinya Suho sudah menjadi monster juga sekarang. Suho mengatakan, "Beru, makan para tahanan dan baca ingatan mereka." Dirinya ingin tahu siapa pemimpin mereka. Mengapa para tahanan menyerang warga sipil dan tidak melarikan diri saja? Beru mengatakan, dirinya mengerti akan keinginan Suho untuk menyelamatkan orang-orang, tapi apakah akan baik-baik saja bila Suho terus beraksi tanpa menyembunyikan identitas? Suho mengatakan, kebenaran akan terungkap kalau dirinya datang ke sini hanya untuk menyelamatkan orang-orang. Tapi saat dirinya berpikir tentang itu, ia mulai merasa kesal. Saat ini, semestinya semuanya bersiap untuk menghadapi utusan Itarim. Jika masalah di antara para hunter terus muncul, lama-kelamaan akan semakin menyusahkan. Di dalam keadaan seperti ini, kita hanya akan menjadi beban untuk ayahnya. Jadi, dirinya tidak akan bersembunyi lagi, dan ia akan maju untuk menyatukan semuanya. Pewaris monark yang lain, para hunter, para penjahat, item, dan monster. Dirinya akan mengumpulkan semua kekuatan di dunia yang digunakan untuk melawan Itarim. Dengan kekuatannya sendiri, apapun yang terjadi. Beru mengatakan, apakah Suho akan membuat semua yang ada di dunia ini tunduk kepadanya? Suho mengatakan, yang dirinya maksud adalah sekutu. Untuk mewujudkan hal itu, pertama-tama dirinya akan membersihkan para tahanan dahulu dan akan menghadapi mereka yang bersembunyi di dalam kota. Ia akan melawan mereka dengan jumlah. Dirinya tidak akan ragu-ragu lagi. Arise! Terlihat sebuah mobil sedang melintas di kota. Para tahanan menyerang mobil itu dan menghancurkannya. Tahanan itu mengatakan, sepertinya mereka tidak mendengar tentang situasi di dalam kota. Baek Yeonhu mengatakan, sepertinya ia tidak dapat meminta ganti rugi karena melawan para anjing kampung itu. Pak Baek melemparkan pintu mobil dan hampir mengenai tahanan itu. Pak Baek keluar bersama dengan Baek Miho, anaknya. Baek Miho mengatakan, untungnya ini terjadi saat kita ada di sini. Pak Baek mengatakan, bila kita terlambat, ibumu akan memarahi dirinya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat. Pak Baek mengatakan, berapa banyak tahanan yang diberitakan melarikan diri? Miho mengatakan, yang ia dengan sekitar 500-an. Pak Baek mengatakan, kita mungkin akan dimarahi oleh ibumu karena telat datang ke acara keluarga. Miho mengatakan, ketua asosiasi hunter juga datang untuk membantu bersama dengan 3 hunter rank S. Mereka akan sampai dalam 10 menit. Dan juga ada laporan kalau Sung Suho menjadi tersangka utama dalam distribusi Star Powder, mungkin akan muncul di sini. Pak Baek mengatakan, kalau begitu, keselamatan orang banyak akan menjadi prioritas utama. Mari kita mulai menyelamatkan warga sipil. Pak Baek yang melihat pasukan bayangan di atas gedung bertanya kepada Miho, apakah ada berita kalau ada dungeon break di dekat sini? Miho mengkonfirmasi kalau dirinya tidak mendengar berita apapun tentang dungeon break. Para tahanan menyerang sepasang hunter dan membunuh hunter yang bernama Yang Hun. Saat tahanan akan membunuh hunter Mina, Suho membangkitkan Yang Hun, dan tubuh Yang Hun menahan serangan tahanan itu. Pedang tahanan itu tersangkut dan tidak dapat lepas. Suho mengatakan, melihat Yang Hun merespon akan panggilannya, Yong Hun pasti ingin melindungi hunter Mina. Dirinya akan memberikan Yong Hun kekuatan, jadi lindungi orang yang disayangi di saat terakhir. Suho memberikan Yang Hun armor dan senjata bayangan. Yong Hun langsung menggila menyerang para tahanan itu. Setelah para tahanan mati di tangan Yang Hun, Suho mengekstrak semua mayat para tahanan dan memerintahkan mereka untuk mencari para tahanan lain yang melarikan diri. Beru mengatakan, seperti yang Suho rencanakan, jumlah pasukan bayangan bertambah dengan cepat. Suho mengatakan, bila terus seperti ini, kita akan dapat menyingkirkan semua tahanan yang ada di dalam kota. Beru mengatakan, inilah kehebatan dari Shadow Authority, yang Shadow Monarch miliki. Akhirnya Suho mengakui kekuatan itu. Suho mengatakan, dirinya setuju dengan apa yang dikatakan Beru. Awalnya ia pikir tidak akan berguna, tapi ini sangat menakjubkan. Beru menanyakan, apakah Suho akan membiarkan bayangan itu? Suho menjawab,
Karena bayangan itu akan menghilang dalam sehari, ia akan membiarkan mereka berdua mengucapkan perpisahan. Tiba-tiba Suho merasakan sesuatu. Sepertinya pasukan bayangannya dikalahkan dengan cepat. Ia berharap dapat menemukan dalang dari semua ini. Di tempat lain, terlihat Kang Tae-shik sedang melawan pasukan bayangan. Dong-suk mengatakan dirinya tidak pernah mendengar monster semacam itu. Kalahkan mereka dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini. Tae-shik mengatakan, jangan banyak menggerutu. Setelah dirinya mengkonsumsi Star Fragment, ia menjadi lebih kuat. Jadi dirinya tidak mungkin kalah melawan monster rank B atau C. Tiba-tiba, semua pasukan bayangan berlutut. Muncul Suho bersama dengan Biru. Biru mengatakan, sepertinya kita mendapatkan jackpot. Suho mengatakan, kalau begitu, bajingan itu pasti dalang dari semua kerusuhan ini. Hwang Dong-suk, dirinya punya pertanyaan. Apakah Dong-suk tahu utusan Itarim, sama seperti Min-suk? Sambil memberi aba-aba kepada Tae-shik, Dong-suk berkata, jika Suho ingin berbicara, jaga jaraknya. Utusan Itarim yang Suho bicarakan, dirinya tahu tentang mereka. Saat melihat tanda dari Dong-suk, Tae-shik menyadari itu hitungan mundur untuk menyerang. Mereka menyadari kalau hunter tipe summoner mempunyai tubuh yang lemah. Mereka tidak berdaya saat jauh dari pasukannya. Tae-shik langsung menyerang, tapi Suho dengan cepat sudah berada di depan Dong-suk. Suho mengatakan, sepertinya Dong-suk tidak ada hubungan sama sekali dengan Itarim. Lalu, bagaimana Dong-suk bisa mendapatkan Star Fragment? Mengapa Dong-suk menyerang kota? Dong-suk mengatakan, jika Suho melukai dirinya, adiknya Dong-so tidak akan melepaskan Suho. Suho langsung mencengkeram keras bahu Dong-suk dan berkata, dirinya tidak peduli walaupun adik Dong-suk seorang hunter rank S. Jadi jawab saja pertanyaannya. Dong-suk mengatakan, adiknya yang mendapatkan Star Fragment. Dirinya tidak tahu menahu tentang itu, dan dirinya tidak punya alasan khusus untuk menyerang kota. Ia hanya merasa menyenangkan, melihat para tahanan mengikuti perintahnya. Dong-suk memerintahkan Tae-shik untuk menolongnya. Tapi Tae-shik tahu kalau Suho sangat berbahaya, dan ia berencana akan melarikan diri saja. Dirinya tidak peduli lagi, walaupun harus meninggalkan Dong-suk. Tiba-tiba, Dojin mengaktifkan Star Fragment yang sudah dimakan oleh Tae-shik. Dojin berpikir, sebelum para rank S tiba, ia ingin melihat kemampuan Suho. Dojin memerintahkan Tae-shik untuk menyerang Suho. Suho menghindar, dan serangan Tae-shik mengenai Dong-suk. Dong-suk pun mati, dan Tae-shik mengaktifkan skill kamuflasenya. Beru memberitahu Suho, kalau dirinya merasakan energi utusan Itarim. Suho mengatakan, sepertinya mereka mengambil alih lagi tubuh yang sudah mengkonsumsi Star Fragment. Baiklah, lagian dirinya juga ingin berbicara dengannya. Dalam keheningan, Kang Tae-shik menyerang pasukan bayangan satu persatu, dan akhirnya menyerang Suho dengan cepat bertubi-tubi. Suho berpikir, sepertinya Tae-shik adalah assassin dengan skill menghilang. Dirinya dapat mendengar suara langkah Tae-shik samar-samar, tapi dirinya hanya bisa menghindar dan tidak dapat menyerang balik. Dojin yang sedang bersama para hunter rank S dari asosiasi hunter berpikir, Kang Tae-shik saat ini hampir mencapai rank S, Suho pasti tidak akan menang melawannya. Suho mengatakan, utusan Itarim, apakah kamu mendengarkan ini? Dirinya ingin berbicara dan bertemu langsung jika ada kesempatan. Sampai saat ini, dirinya bertindak tanpa mengungkapkan identitasnya. Sampai pada akhirnya, dirinya menyadari kalau utusan Itarim menganggap dirinya sebagai ancaman yang besar. Mengapa penjajah dari angkasa luar tidak mengungkapkan diri mereka sendiri, malah menggunakan Star Powder untuk mengontrol orang lain? Bukankah itu menegaskan kalau identitas utusan terungkap akan membahayakan diri mereka sendiri? Tapi kamu mulai menunjukkan diri setelah kejadian dengan Lee Min-sung. Untuk seseorang yang bersembunyi lalu perlahan mengungkapkan diri sendiri, yang berarti kamu sedang merencanakan sesuatu. Apakah utusan Itarim dapat bertambah kuat, sama seperti dirinya sendiri? Ia tidak akan bersembunyi lagi, jadi utusan Itarim sebaiknya keluar saja dan temui dirinya. Mata Dojun mengeluarkan darah, yang berarti kontrol terhadap Tae-shik sudah terputus. Suho membangkitkan Dong-so dan Tae-shik. Suho mengatakan, kalian berdua adalah dalang dari kekacauan ini. Apakah kalian tahu berapa banyak orang mati karena ulah kalian berdua? Jadi terima hukuman ini, dan kalian akan bertarung untuk dirinya mulai dari sekarang. Suho menggunakan skill Shadow Extraction.
Bayangan Dongso dan Taishik diserap dan diubah menjadi equipment. Suho mendapatkan baju armor dengan kualitas rare dan sebuah cincin dengan kualitas heroik. Muncul notifikasi, menciptakan shadow item dengan kualitas heroik sudah terbuka. Suho dapat memberikan nama untuk membuat item itu menjadi special item. Akhirnya Suho memberi nama cincin itu Kira. Muncul notifikasi, item yang sudah diberi nama dapat naik level. Akan terikat kepada pemakai pertama dan player yang lain tidak mempunyai kuasa untuk menggunakannya. Item itu akan berbagi XP dengan pemakainya. Dengan cincin itu, Suho mendapatkan skill camouflage. Suho mengatakan, item yang mempunyai level dan stat dari pasukan bayangan akan diberikan kepada dirinya. Jika dirinya mendapatkan item yang lebih tinggi kualitasnya dari heroik, maka ia akan bertambah kuat lebih cepat. Dengan kemampuan ini, dirinya dapat mencapai ayahnya cepat atau lambat. Tiba-tiba, pasukan bayangan yang berada di dekat Suho dikalahkan satu persatu. Suho mengatakan, kalau seseorang mendekat kemari, muncul ledakan dan muncul Pak Baek di hadapan Suho. Pak Baek mengatakan, dirinya berlari ke sini setelah melihat pilar hitam yang besar. Suho mengatakan, monster yang dapat berbicara, apa yang dilakukannya di sini? Pak Baek mengatakan, dirinya bukan seekor monster. Dirinya adalah ketua Guild White Tiger, Baek Yunho. Dirinya mencium aroma darah yang kental dan siapa namamu? Suho mengatakan, dirinya bernama Sung Suho, seorang hunter yang ada di sini untuk menyelamatkan warga sipil. Dirinya adalah seorang yang dikejar oleh asosiasi hunter, tapi dirinya tidak bersalah. Pak Baek mengatakan, jadi Suho adalah orang itu. Suho sungguh berani muncul, mengingat Suho adalah seorang yang menjadi buronan dan dicurigai sebagai distributor Star Powder. Kebetulan dirinya mendapati anggota guildnya terluka karena Star Powder. Jika Suho tidak bersalah, bagaimana cara membuktikan itu? Suho mengatakan, kita dapat melanjutkan ini lain waktu. Dirinya sangat membutuhkan bantuan dan kebetulan Hunter Rank S ada di sini. Mari bergegas untuk menyelamatkan warga sipil. Seorang hunter harus mengutamakan keselamatan orang lain. Mendengar itu, Pak Baek teringat akan perkataan Sung Il-hwan. Sung Il-hwan mengatakan, jika kita ragu-ragu walau hanya sedetik saja, orang-orang dapat kehilangan nyawanya. Daripada merenungkan apa yang akan kita lakukan, lakukan dahulu apa yang dapat dilakukan, kemudian pikirkan bagaimana cara memperbaiki tindakan kita. Itulah tugas kita sebagai tim penyelamat. Pak Baek mengatakan, pantas saja nama itu tidak asing di telinganya. Sung Suho adalah nama cucu yang Kapten selalu banggakan. Kamu adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan. Seorang prajurit bertanya, Ketua tim, apakah mungkin bagi kita untuk menangani Awakener yang mengamuk? Dirinya mendengar kalau peluru tidak mempan terhadap mereka. Ketua tim mengatakan, apalagi yang dapat kita lakukan, kita hanya mengikuti perintah. Tapi keadaan kota sedikit aneh sekarang, sepertinya menjadi lebih sunyi. Pak Baek dan Suho menghajar semua tahanan yang mereka temui. Pak Baek mengatakan, sekuat ini walaupun mempunyai skill tipe summon, seperti yang diharapkan dari kebanggaan Kapten Sung Il-hwan. Suho berpikir, dirinya tak menyangka kalau ketua Guild White Tiger adalah junior kakeknya saat masih aktif menjadi pemadam kebakaran. Suho mengatakan, Pak Baek juga sangat menakjubkan. Hunter Rank S memang berbeda. Untuk sekarang, dirinya sudah membuat kebisingan dengan menghancurkan semua tempat seperti yang Pak Baek perintahkan. Tidakkah para tahanan akan bersembunyi mendengar itu? Pak Baek mengatakan, Suho sepertinya masih pemula dalam tim penyelamat. Tugas kita bukan untuk menangkap penjahat, tapi untuk menyelamatkan orang-orang. Semakin kita menunjukkan kehadiran kita, akan semakin sulit bagi para penjahat untuk bertindak. Ini adalah cara terbaik jika kita memikirkan keselamatan orang-orang. Suho berpikir, dari apa yang dikatakan Pak Baek, sepertinya ada benarnya juga. Dirinya hanya memikirkan cara mengalahkan para penjahat. Jadi inilah ketua guild yang tugasnya mengawasi seluruh anggota guildnya. Saat Pak Baek mengetahui Suho masih single, Pak Baek mengatakan, kebetulan anak perempuannya juga masih single. Ini adalah kesempatan untuk menjalin keluarga dengan Kapten Sung Il-hwan. Dari dalam helikopter, Pak Wu melihat Hunter Baek Miho berhasil mengumpulkan para hunter dan warga sipil untuk dievakuasi.
Saat Pak Wu tidak dapat mengkonfirmasi pasukan bayangan kawan atau lawan, Lim Taegyu berinisiatif untuk memusnahkan mereka semua bersama dengan para tahanan. Dengan menggunakan skillnya, Lim Taegyu mengunci semua pasukan di seluruh penjuru kota. Kemudian Lim Taegyu melepaskan panah yang menyebar dan menyerang semua target yang sudah terkunci. Pak Baek mengatakan, "Jangan khawatir, Lim Taegyu berada di pihak kita." Para Hunter Rank S datang sebagai bala bantuan dari Asosiasi Hunter. Sekarang para penjahat tidak akan leluasa bertindak di dalam kota. Saat melihat Suho, Lim Taegyu langsung mengeluarkan skillnya untuk menyerang Suho. Pak Baek langsung menangkap panah yang diarahkan kepada Suho. Lim Taegyu bertanya, mengapa Pak Baek bersama dengan buronan Asosiasi Hunter? Pak Baek mengatakan, sepertinya ada kesalahpahaman. Lim Taegyu mengatakan, Suho sudah menolak untuk berbicara, menolak panggilan asosiasi, dan melarikan diri. Sung Suho adalah penjahat. Pak Baek mengatakan, dirinya mengerti kalau Lim Taegyu kebingungan atas kejadian Lee Min Sung, tapi Suho di sini menyelamatkan orang-orang. Lim Taegyu melepaskan tembakan peringatan dan berkata, apa hubungan Suho dengan Pak Baek? Pak Baek mengatakan, sepertinya kata-kata saja tidak cukup. Dirinya akan menenangkan Lim Taegyu dahulu. Pak Baek dan Lim Taegyu mulai mengeluarkan auranya dan bersiap untuk saling bertarung. Tiba-tiba, lingkaran api muncul melingkupi mereka. Pak Choi mengatakan, semuanya harus menenangkan diri. Apa yang kalian lakukan di waktu krisis seperti ini? Pak Baek mengatakan, akhirnya dirinya dapat berbicara. Seperti yang kalian lihat, Suho adalah cucu dari seseorang kapten yang ia kenal. Dirinya yang akan menjamin Suho. Tapi yang lain tetap bersiaga dan tidak peduli dengan perkataan Pak Baek. Baek Miho mengatakan, hanya karena Suho ada hubungannya dengan seseorang yang ayahnya kenal, bukan berarti Suho tidak bersalah. Pak Choi mengatakan, dirinya setuju dengan Hunter Lim Taegyu. Tidak ada alasan untuk tidak menangkap penjahat yang mengkhianati kepercayaan kita. Lim Taegyu mengatakan, sepertinya Hunter yang lain mempunyai opini yang sama dengan dirinya. Apakah Pak Baek akan melindungi kriminal hanya karena perasaan pribadi saja? Mundur selagi kamu bisa, Baek Yeonhu. Jika tidak, dirinya akan menyerang Pak Baek lebih dahulu. Di saat Pak Baek sudah kehilangan harapan, tiba-tiba Pak Wu Jinchul berdiri di pihak mereka. Pak Wu Jinchul mengatakan, dirinya pikir semua ini perlu untuk dibicarakan dahulu. Dapatkah kamu membuktikan kalau kamu tidak bersalah, Hunter Sung Suho? Pak Wu berpikir, mengapa dirinya mendapatkan kembali ingatannya yang lama? Mungkin Hunter Sung Jinwoo tahu kalau dia akan meninggalkan posisinya di dunia suatu hari nanti untuk menjaga dunia dari kehancuran, untuk perang yang akan datang, dan untuk Suho yang bertarung sendirian. Pak Wu mengatakan, Hunter Sung Suho, dapatkah dirimu membuktikan kalau kamu tidak bersalah? Suho tampak ragu menjawab pertanyaan Pak Wu. Pak Choi mengatakan, Ketua Wu, dirinya pikir kalau ini bukan tempat untuk berbicara. Suho sudah mempunyai riwayat melarikan diri. Meskipun Suho menyelamatkan orang-orang, Suho harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Suho menipu asosiasi dengan pendaftaran palsu, dan dia selalu mengikuti setiap penyerangan yang berhubungan dengan Star Powder. Dan juga, Suho sudah membunuh Lee Min Sung. Lim Taegyu mengatakan, seperti perkataan Pak Wu, hukuman bagi Suho sudah semestinya diputuskan. Kita harus menangkap Suho lebih dahulu. Pak Wu berpikir, semua orang memutuskan untuk menangkap Suho, tapi bukankah Suho punya alasan mengapa dia melakukan semua ini? Meskipun dirinya kehilangan semua kepercayaan yang sudah dibangunnya sampai saat ini, dirinya harus berada di pihak Suho. Pak Wu mengatakan, Suho tiba lebih cepat daripada siapapun dan menolong rakyat sipil. Menahannya akan sedikit kasar sepertinya. Pak Choi berpikir, dirinya sudah mengenal Pak Wu untuk waktu yang lama, tapi ini pertama kalinya ia melihat Pak Wu membuat keputusan yang salah. Tidakkah Pak Wu melihat kalau Hunter Lim Taegyu sudah siap untuk bertarung kapanpun? Atau Pak Wu mempunyai alasan untuk melindungi Suho, sampai-sampai siap untuk berselisih dengan Guild the Reaper? Suho mengatakan, semuanya tidak perlu untuk bertarung. Ia akan membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, walaupun metodenya akan sedikit kasar. Lim Taegyu langsung melepaskan panah mengenai pundak Suho. Tapi bayangan Suho juga mengenai Lim Taegyu. Di ujung bayangan Suho terdapat kunci yang mengembalikan ingatan mereka yang terhapus. Lim Taegyu terjatuh,
menahan banyaknya ingatan yang kembali kepadanya. Beru berpikir, apakah Suho mencoba untuk mengembalikan semua ingatan mereka? Suho berpikir, jika hunter yang mengalami era yang sama dengan ayahnya mendapatkan ingatannya kembali, mereka akan mendengarkan apa yang akan ia katakan. Untuk mewujudkan agar hal itu terjadi, Hunter Choi Jong-in harus mendapatkan kembali ingatannya. Pak Choi mengatakan, tiba-tiba saja Suho langsung menyerang dirinya. Seperti yang Hunter Lim Tae-gyu katakan, Suho memang berbahaya. Suho menerobos pilar api itu, tapi baik Miho dan Park Do-jin menyerangnya. Tapi bayangan yang memegang kunci sudah menyentuh badan Pak Choi. Seketika ingatan lama Pak Choi kembali kepadanya. To Suho mengatakan, dirinya sudah melakukan apa yang ia bisa. Sekarang, dirinya hanya harus menunggu. Lim Tae-gyu mengatakan, ingatan apa ini? Terasa seperti ia mengingat kembali memori yang terlupakan. Pak Choi mengatakan, jadi dirinya melupakan sesuatu yang seperti ini. Dapatkah Suho menjelaskan apa yang dilakukannya kepada kita? Suho mengatakan, betapa melegakan, akhirnya kita dapat berbicara. Itu adalah ingatan kalian semua sebelum dunia diputar ulang. Dunia ini sudah diputar ulang sekali. Itulah mengapa dunia dapat mempertahankan kedamaian sampai bencana terjadi. Pak Choi mengatakan, apakah ini ada sangkut pautnya dengan Hunter Sung Jin-woo? Suho mengatakan, Pak Choi memang sangat hebat, langsung mengaitkan semuanya dengan ayahnya setelah ingatannya kembali. Dirinya tidak tahu apapun tentang ayahnya yang seorang hunter. Dirinya hanya tahu kalau ayahnya selalu menanggung semuanya sendirian. Saat kita sedang berbicara sekarang, ayahnya sendirian sedang menahan kekuatan dari angkasa luar yang akan menyerang bumi. Dan dirinya juga bertarung di sini untuk membantu ayahnya. Pak Wu mengatakan, apa yang dikatakan Suho adalah kebenaran. Dirinya juga seorang hunter yang memiliki ingatan dari dunia sebelumnya. Itulah alasan mengapa dirinya dengan cepat membuat asosiasi hunter saat bencana terjadi. Semua itu karena ingatan lamanya saat menjadi hunter. Mari kita dengar apa yang akan Suho katakan selanjutnya. Invasi dari dewa dunia luar, Itarim. Utusan Itarim yang saat ini sudah berada di bumi, dan stimulan yang utusan Itarim sebarkan, Star Powder. Semua kejadian yang terjadi sampai saat ini, semua berhubungan dengan utusan Itarim. Pak Wo mengatakan, mengapa Suho tidak memberitahu kita sebelumnya? Suho mengatakan, dirinya merasa, jika keberadaannya diketahui oleh utusan Itarim, dirinya akan menjadi kelemahan untuk ayahnya. Jadi ia tidak akan mengungkap dirinya sendiri, sampai ia menjadi cukup kuat. Pak Wu bertanya, kalau begitu, Suho juga seorang hunter yang dapat naik level seperti Hunter Sung Jin-woo. Suho membenarkan apa yang Pak Wu katakan. Pak Choi mendekati Suho dan berkata, apakah Suho tahu kalau Hunter Cha Hae-in dulunya adalah anggota dari Guild The Hunter? Suho baru tahu kalau ibunya dulu juga seorang hunter. Park Do-jin berpikir, langkah yang sangat berani, Sung Suho. Melihat bagaimana Suho mengungkapkan dirinya tanpa mengetahui identitasnya, apakah Suho berpikir dapat bertumbuh lebih cepat darinya? Suho adalah seseorang yang dengan berani dan tanpa rasa takut untuk maju saat keputusan sudah dibuat. Suho akan menjadi halangan saat terjadi perang besar. Dirinya tidak dapat membiarkan Suho berbuat semaunya. Ia berharap pecahan selanjutnya akan cepat sampai. Pak Baek mengatakan, sepertinya kesalahpahaman Suho sudah diselesaikan, tapi dirinya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suho mengatakan, memang cukup membingungkan jika tidak mengetahui intinya. Kalau begitu, dirinya akan membuka kembali ingatan dari dunia sebelumnya untuk semua orang yang ada di sini. Baek Miho mengatakan, meskipun dunia berubah setelah bencana, sesuatu yang ajaib seperti itu tidak masuk akal. Ayah, tidakkah ini akan berbahaya? Pak Baek mengatakan, ia mempercayai Suho. Setelah ingatan kembali kepada Pak Baek, sambil meneteskan air mata, Pak Baek berkata, ingatan yang selama ini ia lupakan terasa begitu hangat. Park Do-jin berpikir, jadi dunia ini sudah pernah diputar kembali. Kunci itu tidak akan bereaksi terhadap dirinya, yang bukan dari dunia ini. Tapi jika itu terjadi, kemungkinan besar dirinya akan dicurigai. Haruskah dirinya memulai perang menggunakan pengikut yang sudah ia kumpulkan? Meskipun dirinya mempunyai 1000 pengikut, dengan kekuatannya yang sekarang, sepertinya kerusakannya hanya seperti kejadian di penjara.
Setelah menyentuh kunci itu, Baek Miho mengatakan kalau ia tidak merasakan apa-apa. Suho mengatakan seharusnya Baek Miho mendapatkan kembali ingatannya di dunia sebelumnya. Beeru mengatakan semua itu mungkin saja. Akan ada yang lain seperti Baek Miho yang tidak dapat memulihkan ingatannya. Di dunia sebelumnya, terjadi sekitar 20 tahun lalu. Jika dibandingkan dengan dunia sekarang, 20 tahun lalu di sini tidak ada mana. Tidak aneh kalau ada faktor lain yang muncul. Dengan kata lain, ia rasa Baek Miho tidak terlahir di dunia sebelumnya. Saat Park Dojin menyentuh kunci itu, ia mengatakan kalau dirinya juga tidak merasakan apa-apa. Suho berpikir, bahkan Park Dojin juga tidak ada di dunia yang lama. Baek Miho bertanya, "Ayah, apakah dirinya benar-benar tidak terlahir di dunia sebelumnya?" Pak Baek kebingungan menjawab pertanyaan anaknya. Pak Wu mendekati Suho dan berkata, "Inilah kedamaian yang Hunter Sung Jinwoo berikan. Tak terhitung berapa banyak orang yang tidak pernah terlahir di dunia sebelumnya, sekarang ada dan menikmati hidup mereka." Suho mengatakan, "Semuanya, jika dewa asing menyerang dengan keadaan kita yang sekarang, dunia ini sudah pasti hancur. Dapatkah kalian membantu dirinya?" Diberitakan kalau insiden pelarian tahanan dari penjara di Jisan akan segera berakhir. Hanya 1% dari para tahanan yang dapat diidentifikasi. Dengan respon cepat dari Asosiasi Hunter, keadaan dapat diamankan dengan singkat. Orang-orang yang ada di tempat kejadian bersaksi, jika bayangan berbentuk manusia tidak muncul, kehancuran akan lebih besar. Kita juga mendapatkan informasi kalau bayangan berbentuk manusia itu adalah salah satu skill dari seorang hunter. Dan telah dikonfirmasi kalau skill itu milik seorang hunter rank E bernama Sung Suho. Hunter Sung Suho yang tiba di tempat kejadian sebelum siapapun tiba untuk menolong warga sipil, bersaksi kalau dia mengalami pembangkitan kedua di saat kritis. Di saat dia mengorbankan dirinya sendiri demi menolong orang lain, dia mendapatkan kekuatan untuk melindungi orang-orang dengan pembangkitan kedua. Hunter Sung Suho menjadi pahlawan yang menyelamatkan banyak orang. Suho mengatakan, apakah ini berita bohong tentang pembangkitan ulang? Pak Wu mengatakan, kita sudah berdiskusi dan mengirimkan hal itu ke media. Pembangkitan ulang memang langka, tapi bukan berarti tidak ada. Jadi orang-orang pasti akan menerima itu. Tapi dirinya tidak berniat untuk menyembunyikan itu. Apakah Suho tidak berpikir apa yang akan terjadi jika satu dunia mengetahui kalau Suho adalah hunter yang dapat naik level? Hanya akan ada kekacauan terjadi karena semua itu tidak sesuai aturan. Semua orang akan menilai Suho sebagai irregular. Suho mengingat kembali 3 tujuan yang ia ingin capai. Suho mengatakan, pertama adalah pertumbuhannya. Ia ingin agar semuanya membantu dirinya naik level untuk menjadi cukup kuat bertarung bersama ayahnya. Yang kedua, mengumpulkan semua hunter untuk melawan dewa asing. Yang ketiga, melenyapkan utusan Itarim. Setelah dirinya memenuhi 3 tujuannya itu, dirinya berencana untuk membantu ayahnya yang sedang bertarung sendirian. Pak Choi mengatakan, jika Suho ingin mengumpulkan kekuatan di dunia ini untuk melawan Itarim, Suho harus lebih dari sekedar antusias. Berhati-hatilah dengan citra Suho di muka publik dan berpikir bagaimana cara menggerakkan hati orang-orang ke arah yang Suho inginkan. Suho mengatakan, melihat Pak Choi memberikan nasihat, dirinya menganggap kalau kalian semua akan membantu dirinya. Pak Baek mengatakan, Suho adalah cucu dari Kapten Sung Il-hwan dan anak dari Hunter Sung Jinwoo. Tapi di atas itu semua, tindakan Suho menggerakkan hatinya. Guild White Tiger akan membantu Suho. Pak Choi mengatakan, meskipun Hunter Sung Jinwoo kesulitan menghadapi Itarim dan ia tidak tahu apakah dirinya bisa membantu, tapi dirinya tidak akan berdiam diri melihat bumi dihancurkan. Guild The Hunter juga akan membantu Suho. Pak Wo berpikir, Suho berhasil meyakinkan Baek Yeonhu dan Choi Jong-in. Yang tersisa tinggal Lim Taegyu. Lim Taegyu mengatakan, apakah benar Suho yang membunuh Lee Min-sung dan apa alasannya? Suho mengatakan, benar, dirinya lah yang membunuh Lee Min-sung. Lee Min-sung dirasuki oleh utusan Itarim dalam efek Star Powder. Dirinya sudah mengkonfirmasi kalau Lee Min-sung bekerja sama dengan Itarim, jadi dirinya berusaha mencari informasi darinya. Dirinya juga tidak tahu alasan Lee Min-sung bekerja sama dengan Itarim. Lim Taegye berpikir, dirinya sudah tahu kalau Suho tidak melakukan hal yang salah. Mengapa juga ia menanyakan pertanyaan itu? Suho mengatakan,
apakah Hunter Lim bertanya-tanya tentang saat terakhir Lee Min Sung. Di saat terakhirnya, Lee Min Sung tertawa. Dirinya tidak tahu mengapa dia melakukan hal itu. Apakah karena kepuasan atau kekosongan setelah menyerah atas segalanya? Dirinya dapat merasakan kepahitan dalam tawanya. Yang ia lihat dengan jelas di saat terakhirnya, Lee Min Sung tidak kehilangan dirinya sendiri. Lim Tae-gyu mengatakan Guild the Reaper juga akan bekerja sama. Pak Wo berpikir, dengan ini, Suho mendapatkan dukungan dari 3 guild besar. Ketulusan Suho pasti menggerakkan hati mereka. Suho mungkin bukan Hunter Sung Jin Woo, tapi di saat yang sulit, mengingatkan dirinya akan Hunter Sung. Dirinya tidak sabar melihat angin apa yang akan Suho bawa dalam medan perang. Saat Suho mulai menjelaskan rencananya, mereka semua berpikir sepertinya rencana Suho akan membawa medan berdarah bagi asosiasi Hunter. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.